Tertib persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan, khusus di bagian keamanan Pengadilan Tata Usaha Negara. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, tugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 230-G-TF-2019-PT-UN Jakarta antara Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 230-G-TF-2019-PT-UN Jakarta antara Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Pihak penggugat dan tergugat sudah hadir, Yang Mulia. Baik, silakan para pihak untuk dihadapkan ke muka persidangan. Baik, Yang Mulia, para pihak dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, apakah benar saudari sebagai pihak penggugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia Hakim Ketua, saya perwakilan penggugat dalam perkara ini. Baik, apakah Anda telah dipanggil secara patut? Saya sudah dipanggil secara patut, Yang Mulia. Baik, selanjutnya silakan saudari memperlihatkan surat panggilan tersebut. Dapat, Yang Mulia. Pada saudari penggugat, sebutkan identitas saudari. Nama saya Sandra Fania, saya mewakili Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara atau SafeNet, Yang Mulia. Baik, selanjutnya saat ini Anda bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai jurnalis dan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, Yang Mulia. Baik, dapatkah saudari menunjukkan identitas saudari? Dapat, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah dalam hal ini Anda didampingi oleh kuasa hukum saudari? Iya, Yang Mulia, saya didampingi oleh Randietra Saskia SHMH dan Angelin Gabriel Dauhan SHMH. Baik,
kepada kedua saudari kuasa hukum, benarkah saudara sebagai kuasa hukum menggugat dalam perkara ini? Benar Yang Mulia. Jika benar, tolong tunjukkan surat kuasa saudari. Selanjutnya, apakah benar saudari sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar Hakim yang mulia. Pada kesempatan kali ini tergugat tidak hadir dan diwakili oleh ketiga kuasa hukumnya. Saya Karin Yohana SHMH bersama dengan Maulina Inaya Junior SHMH dan Lee Sung Yun SHMH merupakan advokat dari kantor hukum Temis and Partner yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 9-12, nomor 8 SCBD Jakarta 12190, yang menerima kuasa dari tergugat sebagai pemberi kuasa untuk menangani kasus ini berdasarkan surat kuasa nomor 147/SKKTUN/X/2019. Ya. Baik, jika benar demikian, tolong tunjukkan surat kuasa saudari. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah perlu dibacakan surat gugatan kembali? Ya, Yang Mulia, kami mohon dengan sangat agar gugatan tersebut dapat dibacakan kembali. Baik, kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya, apakah saudari siap untuk membacakan surat gugatan saudari? Apakah Anda akan membacakan keseluruhan gugatan atau sebagian atau hanya pada pokoknya saja? Kami sudah siap membacakan gugatan kami Yang Mulia. Kami hanya akan membacakan pokok gugatannya saja. Baik, kepada pihak tergugat agar mendengar dan menyimak dengan baik dan dari pihak penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan pokok gugatannya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Majelis Hakim yang mulia, pihak tergugat dan kuasa hukum yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Izinkanlah kami, kuasa hukum dari pihak penggugat untuk membacakan surat gugatan kami. Surat gugatan dengan nomor register sengketa 230-G/2019-PTUN Jakarta antara Aliansi Jurnalis Independen sebagai penggugat melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Presiden Republik Indonesia sebagai tergugat. Adapun dasar-dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut. 1. Pada 19 Agustus 2019, tergugat 1 telah melakukan throttling atau pelambatan akses di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Alasan pemerintah dan Presiden memperlambat akses jaringan internet di Papua karena konten yang disebarkan di dunia maya bertentangan dengan hukum, antara lain memprovokasi, menghasut, dan bahkan mengadu domba. Hal ini diakui melalui siaran pers nomor 154-HM-Kominfo-08-08-2019. 2. Pada 21 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019, tergugat 1 melakukan tindakan pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 3. Objek sengketa yaitu throttling atau pelambatan akses dan pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet adalah cacat kewenangan, cacat prosedur, dan cacat substansi. 4. Tergugat 2 sebagai atasan dari tergugat 1 bertanggung jawab penuh atas tindakan tergugat 1 sebagai pembantu dari tergugat 2. Terdapat dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian yang menyebutkan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 5. Akibat perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2, wartawan pada umumnya dan khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi hak informasi masyarakat karena ketiadaan atau keterbatasan akses internet sehingga mengalami hambatan karena terjadinya pemblokiran. 6. Para penggugat selaku organisasi yang fokus memperjuangkan kebebasan pers melihat ancaman itu merupakan sebuah upaya sistematis, terencana untuk membungkam dan menghalang-halangi pekerjaan wartawan untuk menyuarakan informasi secara terbuka kepada masyarakat, yang padahal pekerjaan wartawan dilindungi oleh hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. 7. Pengemudi ojek online di Jayapura mengeluhkan adanya pemblokiran internet di Papua sehingga mereka kehilangan mata pencarian dan selain itu juga terdapat kerugian material yang dialami, yaitu sekitar 700 miliar rupiah terpaksa tertunda dalam proses dan penyerapan anggaran dalam BLPBJ maupun dalam OPD. Dengan alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 batal atau tidak sah.
yang berupa tindakan pemerintah throttling atau pelambatan akses di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Tindakan pemerintah yaitu pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dari tanggal 21 Agustus sampai 4 September 2019 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di 4 kota atau kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota atau kabupaten di Papua Barat, yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong, sejak 4 September 2019 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur sampai 9 September 2019 pukul 20.00 waktu Indonesia Timur yang merugikan masyarakat. 3. Menyatakan batal atau tidak sah siaran pers nomor 154-HM-Kominfo-08-2019. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum penggugat dan Dietra Sastia SHMH dan Angelin Gabriel Dauhan SHMH. Demikian pembacaan gugatan kami yang mulia. Baik, kepada tergugat dan kuasa hukumnya, apakah saudari sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut? Kami sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut, Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada saudari kuasa hukum tergugat. Apakah saudari akan mengajukan jawaban atau eksepsi atas gugatan yang telah disampaikan oleh pihak penggugat dan atau kuasa hukumnya tersebut? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan menanggapi gugatan tersebut secara tertulis. Untuk itu, kami mohon diberikan waktu guna kami mempersiapkan eksepsi kami. Berapa lama saudari akan menyiapkan eksepsi tersebut? Kami mohonkan waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya, Yang Mulia. Baik, bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah saudari sekalian setuju dengan waktu 1 minggu yang dimintakan oleh pihak tergugat? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 29 November 2019 dengan acara pembacaan eksepsi dari pihak tergugat. Kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di sidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 230-F-2019-PTUN Jakarta antara Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Kepada saudari penggugat atas nama Sandra Fania dan kuasa hukumnya, serta saudari kuasa hukum tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Bagaimana pihak tergugat dan penggugat? Apakah sidang hari ini sudah bisa kita mulai? Sudah, Hakim yang mulia. Baik. Sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 22 November yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan eksepsi oleh pihak tergugat. Kepada saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari sudah menyiapkan eksepsi tersebut? Sudah, Yang Mulia. Kami sudah menyiapkan eksepsi atas gugatan penggugat secara tertulis. Baiklah. Apakah saudari siap untuk membacakan eksepsi saudari? Apakah saudari akan membacakan secara keseluruhan? Atau sebagian? Atau hanya pada pokoknya saja? Kami sudah siap membacakan eksepsi kami, Yang Mulia. Kami hanya akan membacakan pokoknya saja. Baik. Kepada pihak penggugat dan atau kuasa hukumnya, diharapkan agar mendengar dan menyimak dengan baik eksepsi dari pihak tergugat. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, silakan dibacakan pokok eksepsi ini. Baiklah, Yang Mulia. Terima kasih. Yang terhormat, Majelis Hakim Persidangan Perkara Tata Usaha Negara yang bertanda tangan di bawah ini, Karen Yohana SHMH, Maulina Inaya Yuniar SHMH, dan Lee Seung Yoon SHMH, advokat pada kantor hukum Temis and Partner yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 9 sampai dengan 12, nomor 8, SCBD Jakarta 12190.
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 November 2019 bermaterai cukup, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai tergugat 1, serta Presiden Republik Indonesia selaku tergugat 2, yang selanjutnya disebut sebagai para tergugat, mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan penggugat tertanggal 26 November 2019 dalam perkara TUN nomor 230-G-TF-2019-PTUN Jakarta sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 termasuk dalam kewenangannya yang berupa tindakan pemerintah throttling atau pelambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Timur. Tindakan pemerintah pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua, yaitu 29 kota atau kabupaten, dan Provinsi Papua Barat, yaitu pada 13 kota atau kabupaten, tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 23 junto pasal 40 ayat 2, ayat 2A, ayat 2B, Undang-Undang ITE junto pasal 1 angka 35 Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 serta penjelasan angka 1 alinea 9 Undang-Undang ITE untuk mencegah terjadinya penyebarluasan berita bohong dan menyesatkan serta mencegah perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Kemudian, tindakan pemerintah memperpanjang pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet di 4 kabupaten atau kota di Provinsi Papua, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota atau kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong, sejak tanggal 4 September 2019 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 9 September 2019 pukul 20.00 waktu Indonesia Timur adalah bukan perbuatan melanggar hukum, karena tindakan tergugat 1 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. 3. Membebankan biaya perkara kepada para penggugat. 4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat batal. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian pembacaan eksepsi kami yang mulia. Baik, terima kasih pada tim kuasa hukum tergugat. Selanjutnya kepada penggugat dan atau kuasa hukumnya. Apakah saudari telah memahami dan mengerti eksepsi tersebut? Kami sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut yang mulia. Baik, terhadap eksepsi tersebut, apakah saudari akan mengajukan jawaban atas eksepsi yang telah disampaikan oleh pihak tergugat? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan menanggapi eksepsi tersebut secara tertulis. Untuk itu, kami mohon diberikan waktu guna kami mempersiapkan replik kami. Baik, berdasarkan asas peradilan kita yang cepat, sederhana, dan murah, agar saudari penggugat mempersiapkan selama 1 minggu setelah sidang hari ini. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 6 Desember 2019 dengan acara pembacaan replik oleh pihak penggugat. Selanjutnya kepada panitera agar mencatat agenda persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak serta kuasa hukumnya agar hadir persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian, sidang hari ini nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 230-G-TF-2019-PTUN Jakarta antara Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum.
Kepada para penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Kepada saudari penggugat atas nama Sandra Fania dan kuasa hukumnya, serta saudari kuasa hukum tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sidang hari ini sudah bisa kita mulai? Sudah, Hakim yang mulia. Hakim yang mulia. Ya, baik. Sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 29 November 2019 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan replik oleh pihak penggugat. Kepada saudari penggugat dan kuasa hukumnya, apa saudari sudah menyiapkan replik saudari? Sudah siap dengan replik kami yang mulia. Baik, kepada pihak kuasa hukum tergugat, agar mendengar dan menyimak dengan baik replik dari pihak penggugat. Selanjutnya kepada pihak penggugat dan atau kuasa hukumnya, silakan dibacakan repliknya. Baiklah Yang Mulia, terima kasih. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Persidangan Perkara Tata Usaha Negara nomor register perkara 230-G-TF-2019-PT Jakarta di Jakarta. Dengan ini perkenankanlah kami sebagai kuasa hukum untuk menyampaikan replik atas jawaban tergugat tertanggal 4 Desember 2019 sebagai berikut. Dalam pokok perkara, bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Setelah penggugat mempelajari isi jawaban daripada tergugat, penggugat akan menanggapinya dalam replik ini sebagai berikut. Tindakan tergugat akuo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 1. Bahwa penggugat tidak sepakat dengan eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa tindakan tergugat akuo telah mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. 2. Bahwa tergugat telah mengakui bahwa adanya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 baru berlaku pada bulan Oktober 2019, namun tergugat tidak dapat dikatakan mempunyai dasar karena tindakan tergugat dilakukan di bulan Agustus dan September 2019. 3. Bahwa penggugat sependapat dengan eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa tindakan tergugat telah sesuai dengan kewenangannya diatur di pasal 40 Undang-Undang ITE. 4. Bahwa ada kesalahan dasar hukum yang dilakukan tergugat menunjuk adanya tindakan tergugat yang sudah melampaui kewenangan pemerintah. Di sini tergugat telah menghalangi dan mengganggu aktivitas wartawan yang melakukan peliputan di Papua, Papua Barat dan wilayah lainnya yang menyebabkan para penerima informasi berbatasi hak mendapatkan informasinya. Hal ini telah melanggar pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. 5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 2005 tentang pengesahan konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik, penggugat di sini mempunyai kepentingan guna untuk mendapatkan kepastian hukum. 6. Bahwa penggugat telah berpegang teguh pada dalil gugatan tergugat dan menolak seluruh dalil jawaban tergugat. Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon dengan hormat kiranya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam konvensi, menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menolak jawaban dari tergugat untuk keseluruhan, atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, atau ex apo et bono. Demikian pembacaan replik kami yang mulia. Baik, terima kasih kepada pihak kuasa hukum dari penggugat. Selanjutnya kepada pihak tergugat, terhadap replik yang baru saja dibacakan, apakah saudara akan menanggapinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan menanggapinya secara tertulis. Baik, berdasarkan seperti sebelumnya, saudari tergugat dapat mempersiapkan bukti selama 1 minggu setelah sidang hari ini dilaksanakan. Sidang hari ini akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 13 Desember 2019 dengan acara pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 230-G-TF-2019-PT UN antara Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang.
Ada panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Sudah Yang Mulia, kepada saudari penggugat atas nama Sandra Fania dan kuasa hukumnya, serta saudari kuasa hukum tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Bagaimana pihak tergugat dan penggugat? Apakah sidang hari ini sudah bisa kita mulai? Sudah Hakim Yang Mulia. Yang Mulia. Baik. Sesuai dengan berita acara persidangan pada tanggal 6 Desember 2019 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan duplik oleh pihak tergugat. Pada saudari kuasa hukum tergugat, apakah saudari sudah menyiapkan duplik saudari? Sudah siap dengan duplik kami, Yang Mulia. Baik. Kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya agar mendengar dan menyimak dengan baik duplik dari pihak tergugat. Kepada pihak kuasa hukum tergugat, silakan dibacakan dupliknya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Yang terhormat Majelis Hakim Persidangan Perkara Tata Usaha Negara, pemeriksa perkara nomor register sengketa 230-G-TF-2019-PTUN Jakarta. Dengan hormat, untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Menteri Komunikasi dan Informasi bersama dengan Presiden Republik Indonesia selaku tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 147/SKK-TUN-X-2019 tertanggal 22 November 2019. Kami yang namanya disebut di bawah ini, Karen Yohana SHMH, Maulina Inaya Junior SHMH, dan Lee Sung Yun SHMH, semuanya adalah advokat di kantor Temis & Partner yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 9-12, nomor 8 SCBD Jakarta 12190. Dengan ini hendak menyampaikan duplik sehubungan dengan replik sebagaimana yang telah disampaikan penggugat tertanggal 28 November 2019 sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tindakan pemerintah yang dilakukan tergugat 1 berupa tindakan pemerintah throttling atau perlambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Tindakan pemerintah pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua 29 kota atau kabupaten dan Provinsi Papua Barat 13 kota atau kabupaten tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tindakan pemerintah memperpanjang pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara di 4 kota atau kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota atau kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong. Sejak tanggal 4 September 2019 pukul 23 waktu Indonesia Timur sampai dengan 9 September 2019 pukul 18 waktu Indonesia Barat atau 20 waktu Indonesia Timur adalah bukan perbuatan melanggar hukum karena tindakan tergugat 1 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. 3. Membebankan biaya perkara kepada para penggugat. 4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat batal. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Demikian pembacaan duplik kami yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak tergugat, terhadap duplik yang baru saja Anda bacakan tersebut. Apakah ada perubahan atau penambahan? Tidak ada penambahan dari kami majelis hakim yang mulia. Baik, selanjutnya kepada pihak penggugat, terhadap duplik yang baru saja dibacakan oleh pihak tergugat. Apakah saudari memahami dan mengerti isi jawaban tersebut? Kami sudah mengerti, Yang Mulia. Dengan demikian, acara jawab-menjawab telah dianggap selesai dan akan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan alat bukti surat dan saksi para pihak. Maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 20 Desember 2019 dengan acara pembuktian dari penggugat dan tergugat. Kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya, diberitahukan pada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir sidangan ini tanpa harus dipanggil. Demikian, sidang hari ini nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 230-G-TF-2019-PTUN Jakarta antara Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya,
dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Kepada saudari penggugat atas nama Sandra Fania dan kuasa hukumnya, serta saudari kuasa hukum tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Bagaimana pihak tergugat dan tergugat? Apakah sidang hari ini sudah bisa kita mulai? Sudah, Hakim yang mulia. Hakim yang mulia. Baik, terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 13 Desember 2019 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembuktian berupa pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat-surat atau dokumen-dokumen dan saksi-saksi kepada penggugat dan tergugat agar menyerahkan alat-alat bukti berupa surat-surat atau dokumen-dokumen. Silakan dimulai dari pihak penggugat. Baik, dengan demikian pemeriksaan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen dari kedua belah pihak dianggap selesai. Maka demikian, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi-saksi, yaitu mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini. Saudari kuasa hukum penggugat, apakah sudah menyiapkan saksi-saksinya? Kami sudah menyiapkannya, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan satu orang saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baik, apakah saksinya sudah hadir? Sudah hadir, Yang Mulia. Baik, pada petugas ruang sidang agar menanjut masuk ke ruang sidang saksi dari penggugat. Kepada saudari Rahel Dwi Alicia dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, silakan saudari saksi duduk. Saudari saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, Yang Mulia. Baik, sebelum saudari saksi memberikan keterangan, terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas saudari. Nama saya Rahel Dwi Alicia, berumur 23 tahun dan beragama Kristen. Saya bekerja sebagai jurnalis di CNN Indonesia sejak bulan November tahun 2017 sampai sekarang dan ditempatkan pada bagian koordinator liputan dan basecamp di Jakarta. Baik, saudari saksi, apakah Anda kenal dengan pihak penggugat? Kenal, Yang Mulia, sebagai sesama jurnalis. Baik, saudari saksi, apakah saudari bersedia memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Bersedia, Yang Mulia. Baik, sebelum saksi memberikan keterangan, saya akan mengangkat janji saudari. Apakah saudari bersedia? Ya, saya bersedia, Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada juru sumpah, silakan mengambil tempat dan kepada saudari saksi silakan untuk bangkit berdiri. Hakim anggota silakan baca sumpahnya. Untuk saksi silakan mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga membentuk huruf V. Saudari saksi ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya bersumpah. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi telah atau akan menerangkan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya. Baik, saudari juru sumpah silakan kembali ke tempatnya dan saudari saksi silakan duduk kembali. Saudari saksi, saudari telah berjanji menurut agama dan keyakinan saudari. Ya, saudari dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang sepengetahuan saudari saja. Ada hubungan keluarga dengan Tidak ada, Yang Mulia. Baik, apakah saudari saksi tahu apa maksud saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini? Saya tahu, Yang Mulia. Saya dihadirkan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penggugat Aliansi Jurnalis Independen atau AJI dan pembela kebebasan berekspresi Asia Tenggara atau SafeNet. Baik, selanjutnya saudari saksi tahu dalam sengketa apa hari ini? Ya, Yang Mulia, dalam sengketa berkaitan dengan surat gugatan nomor 15-G-2019 PT UN Jakarta mengenai pembatasan internet atau throttling di Papua. Baik,
Kepada hakim anggota, silakan untuk. Baik Yang Mulia, saat terjadi pemblokiran internet, saudari saksi ada di mana? Saat terjadi pemblokiran internet pada tanggal 3 sampai 8 September 2019, saya sedang ditugaskan oleh kantor untuk meliput kerusuhan yang terjadi di Papua, khususnya di Jayapura, dan meliputi kota-kota tertentu di distrik Abepura. Sebelum saudari saksi berada di Papua, apakah saudara saksi sudah mengetahui adanya pemblokiran internet di Papua? Saya tidak tahu bahwa ada gangguan internet berupa pelambatan internet. Namun saya hanya mendengar isu-isu dari sesama tim jurnalis dan teman-teman kantor serta kru yang ada di Jayapura. Namun untuk kapannya saya tidak tahu, Yang Mulia. Baik, terima kasih atas keterangan Anda. Pertanyaan saya cukup, Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara kuasa hukum menggugat. Apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi? Ada, Yang Mulia, terima kasih. Kepada saudara saksi, apakah ada dampak yang saudara saksi alami terhadap pemblokiran internet di Papua? Waktu melakukan rekaman, hasil rekaman tersebut akan dikirimkan ke Jakarta. Tetapi pengiriman ke Jakarta tidaklah lancar, maka pengiriman tertunda sampai 12 jam. Dalam satu tim ada 3 orang. Ada koresponden atau reporter, kameramen, dan saya sebagai produser lapangan. Koresponden itu ditugaskan melakukan live report. Cara kerja live report itu adalah melaporkan kejadian langsung yang ada di lapangan dengan gambar dan suara. Akan tetapi saya tidak bisa melakukan live report dengan gambar secara langsung. Dalam melakukan live report ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan mobile satelit, yaitu dengan menggunakan langsung jaringan satelit tersebut. Dan cara yang kedua adalah menggunakan Streambox, yaitu dengan menggunakan jaringan internet data. Karena Streambox ini ada 10 SIM card yang dimasukkan, dan saksi menggunakan Streambox untuk live report. Lalu Streambox yang digunakan untuk melakukan live report tidak bisa dipakai dikarenakan tidak ada jaringan internet walaupun sudah ada SIM card dan paket data. Karena ada gangguan internet, live report tidak terkirim sehingga harus mengirim berita melalui telepon. Sebelumnya saudara saksi menjelaskan bahwa ada 2 cara live report, yaitu Streambox dan menggunakan langsung jaringan satelit. Apa alasan saudari tidak menggunakan jaringan satelit? Saya tidak menggunakan jaringan satelit karena biayanya yang sangat mahal. Apakah pemblokiran internet ini mempengaruhi kinerja saudara sebagai anggota pers dalam menyalurkan berita ke masyarakat, melihat dari hak Anda sebagai wartawan dalam menjalankan tugas Anda? Melihat dari perspektif saya sebagai seorang anggota pers, pemblokiran internet ini sangat mempengaruhi pekerjaan saya. Mengingat dengan adanya pemblokiran ini, mempersulit akses penyaluran berita ke masyarakat. Pertanyaan yang kami ajukan sudah cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak tergugat, silakan mengajukan pertanyaannya. Ada, Yang Mulia, terima kasih. Apakah pada saat itu saudara tetap bisa melakukan live report? Pada saat itu terjadi hambatan dari tanggal 3 sampai 8 September 2019. Live report yang harus tayang ada 19 dan yang tidak terpenuhi ada 5 live report. Internet masih bisa diakses melalui hotel. Semua menggunakan internet hotel, tetapi saksi mengalami kendala internet hotel karena limitnya tidak cukup untuk memadai mengirim file, gambar, dan suara. Beda dengan wartawan lain yang mengirim teks dan foto. Saya menunggu hingga tengah malam saat internet sepi, dan itu pun berkali-kali gagal. Jadi materi liputan yang saya liput tiap hari yang semestinya bisa segera dikirim, cepat tertunda sampai 12 jam atau 1 hari. Karena perlambatan internet dari tanggal 3 sampai 8 September 2019, saya tidak memenuhi 5 live report. Para wartawan yang bekerja untuk memenuhi informasi publik, dan jika target dari kantor tidak tercapai, maka saya sebagai wartawan tidak bisa melakukan situasi real time pada saat itu. Baiklah, apakah pemerintah setempat tidak memberikan bantuan kepada pihak pers? Karena kesulitan internet saya dan tim pers kehilangan koordinasi dengan pemerintah. Bahkan saya tidak mengetahui bahwa pada tanggal 5 September 2019, pemerintah telah menyediakan akses internet kepada pers di kantor Wintel Jayapura dan di kantor Telkom Manokwari. Baiklah, pertanyaan yang saya ajukan sudah cukup, Yang Mulia. Kepada saudara saksi, keterangan saudari telah dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan, kami akan memanggil kembali saudari saksi. Untuk itu, saudari saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Baik, dengan demikian pemeriksaan saksi penggugat dianggap cukup dan dipersilakan kepada pihak tergugat untuk menghadirkan saksinya. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan saksi saudari?
Majelis Hakim yang mulia, kami sudah siap dengan saksi kami. Baik, berapa orang saksi yang akan dihadirkan? Dan saksi atas nama siapa? Kami akan mengajukan 1 orang saksi atas nama Agustin Lee. Baik, pada petugas ruang sidang agar memanggil masuk ke ruang sidang saksi atas nama Agustin Lee. Kepada Saudari Agustin Lee dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, silakan saudari saksi duduk. Saudari saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah Anda bersedia memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Saya bersedia, yang mulia. Baik, sebelum saudari saksi memberikan keterangan, saudari saksi silakan perkenalkan diri. Nama saya Agustin Lee, berumur 56 tahun, beragama Kristen. Saya telah bekerja di Kominfo sejak Oktober 2016 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Sebelum bertugas di Kominfo, saya juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Baik, saudari saksi, sebelum saudari saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu akan diambil sumpah dan janji. Apakah saudari saksi bersumpah dan berjanji? Saya akan berjanji, yang mulia. Baik, kepada juru sumpah silakan mengambil tempat, dan kepada saudari saksi dipersilakan untuk maju berdiri. Hakim anggota silakan bacakan sumpahnya. Untuk saksi, silakan mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dan jari tengah sehingga membentuk huruf V. Saudari saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya bersumpah. Demi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi telah atau akan menerangkan dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya. Baik, saudari juru sumpah silakan kembali ke tempatnya dan saudara saksi silakan duduk kembali. Ya, saudari saksi, saudari telah berjanji menurut agama dan keyakinan saudari. Biarkan saudari memberikan kesaksian yang sebenarnya dan sepanjang setengah tahun saudari saja. Karena apabila saudari memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, saudari diancam dengan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan pihak terduga? Tidak ada, yang mulia. Baik, apakah saudari saksi tahu apa maksud saksi dihadirkan dalam perkara sidang hari ini? Saya tahu, yang mulia. Saya dihadirkan untuk diminta keterangan sehubungan dengan perkara penggugat Aliansi Jurnalis Independen dan membela kebebasan berekspresi Asia Tenggara. Baik, saudari saksi tahu saudari dihadirkan dalam sengketa apa? Iya, yang mulia. Dalam sengketa berkaitan dengan surat gugatan nomor 15-G-2019-PTUN Jakarta mengenai pembatasan internet atau throttling di Papua. Baik, pada hakim anggota dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui mengenai pelambatan internet di Papua? Iya, yang mulia. Saya mengetahuinya. Dapat Anda jelaskan kronologinya? Pada tanggal 19 Agustus 2019 pagi, ada pertemuan terlebih dulu di tingkat menteri, lalu dilanjutkan pada pertemuan di WA Group yang akhirnya diputuskan untuk melakukan perlambatan internet pada tanggal 19 Agustus 2019 dan melakukan penutupan terbatas pada tanggal 21 Agustus 2019 atas instruksi dari pemerintah. Pertemuan di WA Group tersebut dihadiri oleh Menteri Kominfo, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika, dan saya sendiri Dirjen Aplikasi Informatika. Selain itu, juga ada CEO daripada operator seluler dan CEO dari Telkom. Siapa yang memberikan keputusan atas tindakan tersebut? Serta apakah Anda tahu siapa yang memberikan perintah? Bisa Anda jelaskan beserta alasannya? Keputusan yang diambil melalui rapat dalam WA Group tersebut didasarkan pada Undang-Undang ITE Pasal 40 Ayat 2, bahwa pemerintah wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan ITE yang mengganggu ketertiban umum. Menurut kami, cara yang paling efektif dalam hal ini adalah dengan melakukan perlambatan internet dan berdasarkan laporan di lapangan dibutuhkan penutupan terbatas.
Kebijakan ini dipilih karena berdasarkan informasi dari aparat keamanan di lapangan dan laporan dari intelijen, penyebaran hoax yang pada saat itu tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa dilakukan dengan cara normal. Sedangkan yang memerintahkan operator untuk memutus internet adalah menteri. Hal ini merupakan diskresi, kemudian secara lisan dihubungkan kepada publik karena keterbukaan informasi publik wajib hukumnya. Pemutusan akses dikarenakan hoax berdasarkan data-data dan kami verifikasi dengan kondisi di lapangan dan dengan otoritas yang lebih berwenang terhadap hal itu. Baik, terima kasih. Pertanyaan sudah cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Kepada saudara kuasa hukum gugat, apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi? Ada Yang Mulia. Apakah tidak ada pilihan lain selain pembatasan atau perlambatan? Sebenarnya dapat dilakukan pemblokiran konten, tetapi itu memerlukan waktu yang lama. Sedangkan pada saat itu kondisi yang mendesak, di mana banyak beredar berita hoax dan adanya disinformasi mahasiswa Papua di Surabaya yang berlanjut ke Papua. Informasi tersebut menyebar cepat sehingga memicu konflik di Papua. Maka diputuskan untuk melakukan blocking. Semua yang kita lakukan terbuka dan ada check and balance-nya. Dikarenakan kondisi yang tidak normal, maka cara yang cepat adalah melakukan perlambatan dan penutupan internet, karena jika didiamkan, maka resikonya akan menjadi lebih besar. Apakah ada ketentuan atau unsur yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan pemblokiran? Semua berita yang tidak benar itu bisa diblokir kalau itu menyangkut dan meresahkan masyarakat yang memenuhi dua unsur, yaitu meresahkan dan mengganggu ketertiban umum sesuai dengan undang-undang. Keputusan untuk melambatkan dan menutup akses dilakukan setelah verifikasi data yang ada di medsos apakah kejadiannya benar atau tidak. Kominfo telah memiliki MOU dan payung hukum, maka kami tidak perlu lagi surat menyurat kepada aparat. Karena situasi tidak terkendali, maka kami tenangkan dulu masyarakat di Papua, baru yang lainnya kami proses. Jika keadaan normal, kontennya akan kami cari, lalu lakukan kajian hukum untuk menutup konten. Tetapi hal tersebut tidak mungkin kami lakukan karena memerlukan waktu yang lama. Dalam undang-undang, pemerintah wajib untuk menindak, dan jika kami tidak melakukan langkah apapun, saya bisa digugat. Di saat situasi seperti itu, diperlukan langkah bersama, sehingga kami melakukan pertemuan yang dilakukan dengan Kementerian Luar Negeri yang bersifat terbuka dan pertemuan dengan Menham, BIN, serta Panglima ABRI yang bersifat tertutup demi keamanan negara. Baik, kami sudah selesai mengajukan pertanyaan Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak tergugat, silakan mengajukan pertanyaannya. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi, bisa Anda jelaskan mekanisme perlambatan tersebut? Setelah dilakukan perlambatan dan penutupan terbatas yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2019, kami pantau hari per hari, jam per jam, dan secara mekanisme pastinya, Menteri Kominfo sudah melaporkan kepada Presiden terkait dengan tindakan ini. Setelah dilakukan tindakan tersebut, saya dipanggil oleh Komisi 1 DPR dan terdapat pertemuan dengan kantor staf Presiden, Menteri Kominfo untuk membahas pertemuan dengan Komisi 1. Apakah perlambatan tersebut dilakukan secara menyeluruh? Perlambatan dan pemutusan akses dilakukan terhadap internet jaringan seluler karena adanya pendistribusian informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan pembatasannya menggunakan seluler. Pada fix internet yang adalah layanan internet kabel untuk kantor-kantor atau di rumah tidak dapat dilakukan pembatasan. Selain itu, pembatasan tidak dilakukan pada konten-konten. Karena jika yang melakukan penutupan konten, maka kami harus terlebih dulu menulis surat pada penyedia layanan, kemudian mereka akan mereviewnya. Untuk memerintahkan sebuah konten diturunkan, di mana penyedia layanan konten seperti Facebook, Twitter, mempunyai hak sipil dan kami tidak ingin melanggarnya, maka kami tenangkan terlebih dulu. Selain itu, kami juga tetap menyediakan internet untuk media dan pers, agar media bisa mengcover dan mengirim berita yang disediakan di kantor Wintel Jayapura dan di kantor Telkom Manokwari. Baiklah, apakah terdapat dasar dari tindakan yang dilakukan oleh Kominfo tersebut? Kami menggunakan Undang-Undang ITE Pasal 40 Ayat 2A dan 2B, di mana pemerintah wajib mengendalikan dan harus ada tindakan. Jadi, kewajiban dulu dilakukan, baru ada kewenangannya. Berita penyebaran hoax dan kejadian ini adalah yang kedua kalinya. Yang pertama terjadi pada bulan Mei, namun situasi masih dapat dikendalikan. Baik, sebenarnya apa tujuan dilakukannya throttling tersebut? Untuk mengembalikan kepada situasi normal, serta menenangkan masyarakat. Pada tanggal 5 September 2019, kami dipanggil DPR dan melakukan pembukaan secara terbatas berdasarkan fakta lapangan yang disertai laporan dari Polda dan Gubernur Papua Barat yang mengirim surat untuk dilakukan pembukaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Baik, pertanyaan sudah kami ajukan Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudara saksi. Keterangan saudari telah dianggap cukup dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan,
kami akan memanggil kembali saudari. Untuk itu, saudari saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 230-D-2019-PTUN Jakarta antara Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Kepada saudari penggugat atas nama Sandra Fania dan kuasa hukumnya, serta saudari kuasa hukum tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sidang hari ini sudah bisa kita mulai? Sudah, Hakim Yang Mulia. Hakim Yang Mulia. Baik. Kepada panitera, apakah para ahli sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Baik. Kepada petugas sidang, silakan hadapkan ke muka sidang saksi ahli yang pertama. Baik, Yang Mulia. Saudara ahli atas nama Jason Arman, silakan masuk. Baik, saudara ahli, bisa sebutkan identitas saudara? Nama saya Jason Arman, SHMH, berumur 37 tahun, beragama Islam. Saya sebagai Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas UGM dan Deputi Sekretaris Jenderal Indonesian Network for Syndical Legal Education. Saya hadir di persidangan ini sebagai ahli hukum ITE. Baik, apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudara? Bersedia, Hakim Yang Mulia. Baik, kepada juru sumpah silakan mengambil tempat dan kepada saudara ahli dipersilakan untuk bangkit berdiri. Hakim anggota silakan bacakan sumpahnya. Untuk petugas sumpah, silakan memegang kitab Al-Quran di atas kepala saudara ahli yang diambil sumpahnya. Saudara ahli ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya telah atau akan. Bahwa saya telah atau akan. Memberikan keterangan yang sebenarnya. Memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Bila saya berdusta. Bila saya berdusta. Saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik, saudara juru sumpah silakan kembali ke tempat dan kepada saudara ahli silakan duduk kembali. Baik, saudara ahli, saudara telah berjanji menurut agama dan keyakinan saudara. Biarkan saudara memberikan keterangan yang sebenarnya dan sepanjang sepengetahuan saudara saja. Baik, kepada hakim anggota dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada saudara ahli. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Menurut saudara ahli, apakah tindakan pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah tersebut memang dilandaskan berdasarkan kewenangannya? Pemblokiran internet sendiri memang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang isi pasal 40 ayat 2 sendiri menyatakan secara tegas bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, di mana sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga kepentingan umum bila mana terjadi penyalahgunaan pada internet tersebut. Kemudian, melihat pada pasal 40 ayat 2b, memberikan hak kepada pemerintah untuk dapat melakukan pemblokiran akses bila mana muatan tersebut memiliki sifat yang menghukum. Maka, dengan ada ketentuan ini juga akan berlaku sebaliknya. Bila mana muatan tersebut tidak memiliki sifat yang menghukum, maka pemerintah tidak berhak untuk melakukan pemblokiran akses. Yang menjadi titik masalahnya dalam pasal ini adalah tidak diberi penjelasan terkait makna diksi muatan yang sifatnya menghukum. Tidak diberikan parameter yang jelas dalam menentukan muatan yang sifatnya menghukum. Kemudian, apakah muatan yang isinya melawan hukum ini sendiri tidak dijelaskan? Apakah harus dibuktikan terlebih dahulu atau hanya cukup diasumsikan saja? Dalam hal ini maka timbul lagi pertanyaan, siapa yang diberi kewenangan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan muatan sifatnya melawan hukum? Atau siapa yang berwenang mengasumsikan suatu muatan yang sifatnya melawan hukum?
Hal ini menjadi kabur bila ditelaah lebih dalam. Maka dalam hal ini ahli berasumsi muatan yang sifatnya melawan hukum adalah suatu aturan yang bersumber dari hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini adalah tindakan rasisme, maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Namun harus diingat kembali bahwa di dalam asas hukum yang paling mendasar itu terdapat asas lex specialis derogat de generali, yang berarti peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, sedangkan diksi muatan yang sifatnya melanggar hukum itu hanya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, tidak terdapat di dalam peraturan hukum yang lain. Sejauh apa wewenang pemerintah dapat memperoleh kewenangannya untuk melakukan pemblokiran akses? Sesuai dengan pernyataan yang sudah saya sampaikan, pada dasarnya pemerintah memang berwenang untuk melakukan pemutusan akses selama muatan itu sifatnya melawan hukum. Sedangkan parameter untuk menentukan suatu muatan sifatnya melawan hukum itu sendiri tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang ITE tersebut. Yang menjadi catatan adalah parameter untuk menentukan kapan suatu muatan tersebut memiliki sifat yang melawan hukum. Kemudian siapa yang berwenang untuk menentukan atau memutuskan suatu muatan tersebut telah memiliki unsur yang sifatnya melawan hukum. Karena sudah secara jelas bahwa pasal 40 ayat 2B di dalam Undang-Undang ITE tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk dapat melakukan pemblokiran akses, namun tidak dijelaskan parameter yang jelas dalam hal muatan sifatnya melawan hukum. Kemudian, sebagaimana jauh pemblokiran akses sendiri juga tidak dibahas lebih jauh di dalam Undang-Undang ITE tersebut. Baik, terima kasih. Saya sudah selesai bertanya, Yang Mulia Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari pihak kuasa hukum penggugat? Ada, Yang Mulia, terima kasih. Menurut Anda, apakah tindakan pemutusan akses oleh pemerintah tersebut sudah berdasarkan ketentuan yang ada? Bila dielaborasikan dalam asas kecermatan dari AUPB, maka isi pasal 40 ayat 2B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak dapat mengakomodir asas kecermatan itu sendiri. Karena sebagai hal yang sudah dijelaskan tadi, dari diksi yang muatan sifatnya melanggar hukum ini tidak diberi penjelasan lebih lanjut, tidak diberi parameter dalam menentukan hal yang termasuk kapan muatan tersebut sifatnya melawan hukum. Kemudian siapa yang berwenang untuk menentukan ketika muatan tersebut memiliki sifat yang melawan hukum. Kemudian apakah muatan yang sifatnya melawan hukum ini harus dibuktikan terlebih dahulu atau diasumsikan saja. Dengan adanya hal-hal tersebut, hal ini menjadi kabur dan tidak mendasar. Menurut saudara ahli, apakah pemutusan internet di Papua sudah sesuai dalam Undang-Undang ITE? Sebagaimana sudah saya sampaikan, bahwa pemerintah berhak atau berwenang melakukan pemutusan akses selama muatan tersebut memiliki sifat yang melawan hukum. Menjadi perhatian ialah kapan serta bagaimana cara menentukan muatan yang sifatnya melawan hukum. Karena di dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak dijelaskan bagaimana cara menentukan ketika suatu muatan yang sifatnya melawan hukum. Menurut saudara ahli, apa pendapat Anda mengenai tindakan pemerintah? Harus diingat terlebih dahulu bahwa pemerintah Indonesia mengadopsi asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang kerap dikenal juga dengan AUPB yang terdiri dari berbagai jenis asas. Salah satu asasnya adalah asas kecermatan. Di dalam penjelasan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 menjelaskan bahwa setiap tindakan pemerintah dan atau keputusan yang dilakukan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan, sehingga keputusan dan atau tindakan pemerintah yang harus dipersiapkan dengan cermat. Sedangkan di dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tidak mengakomodir diksi muatan sifatnya melawan hukum, maka dilakukan pemblokiran akses itu sendiri harus ada parameter. Dalam hal ini pemerintah melakukan parameter secara mandiri, maka dengan itu sendiri pun telah melanggar ketentuan asas kecermatan di dalam AAUPB. Bila mana putusan tersebut dilakukan tanpa dasar yang menjelas
dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi masyarakat sendiri dan justru akan melenceng dari semangat Undang-Undang ITE tersebut. Pertanyaan sudah cukup kami ajukan, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ada, Yang Mulia. Siapa yang seharusnya dapat menafsirkan sebuah informasi atau dokumen elektronik tersebut bermuatan melanggar hukum? Sebagaimana sudah saya jelaskan di dalam Undang-Undang ITE, itu tidak menjelaskan siapa yang berwenang untuk menentukan apakah muatan tersebut telah memiliki sifat yang melanggar hukum. Memang undang-undang ini sendiri tidak mengakomodir ketentuan tersebut secara jelas dan tegas. Cuman harus diingat kembali bahwa undang-undang ITE ini merupakan lex spesialis, di mana undang-undang ini jadi acuan untuk menentukan perihal yang terjadi. Akan kurang tepat bila menafsirkan siapa yang berwenang mengartikan muatan tersebut bila diambil dari peraturan lain yang bukan merupakan peraturan yang khusus atau lex spesialisnya. Baik, terima kasih. Kami sudah selesai mengajukan pertanyaan, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas keterangan Saudara ahli yang Anda telah sampaikan. Anda boleh meninggalkan ruang sidang yang ada. Baik, silakan diakarap pembukaan sidang ahli yang kedua. Baik, Yang Mulia. Saudara ahli atas nama Jordan Jonalto, silakan masuk. Baik, Saudara ahli, bisa sebutkan identitas Saudara? Oke, perkenalkan Yang Mulia, nama saya Dr. Jordan Jonalto SHMA, berumur 37 tahun, beragama Islam. Saya sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Saya hadir di sini sebagai ahli hukum dan HAM. Baik, apakah Saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama Saudara? Bersedia, Hakim Yang Mulia. Baik, kepada juru sumpah silakan menempati tempatnya dan kepada Saudara ahli silakan bangkit berdiri. Hakim anggota, silakan bacakan sumpahnya. Untuk petugas sumpah, silakan memegang kitab Al-Quran di atas kepala saudara ahli yang diambil sumpahnya. Saudara ahli, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahwa saya telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta. Jika saya berdusta. Saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik, Saudara juru sumpah silakan kembali ke tempatnya dan kepada Saudara ahli silakan duduk kembali. Baik, Saudara ahli, Saudara telah berjanji menurut agama dan keyakinan Saudara. Diharapkan Saudara memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan sepanjang sepengetahuan Saudara saja. Baik, selanjutnya kepada hakim anggota, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saudara ahli. Baik, Saudara ahli, silakan jelaskan pendapat Saudara mengenai hubungan HAM dengan perkembangan teknologi informasi. Oke, seiring dengan berjalannya waktu, dunia semakin berkembang dari segala bidang, terutama di bidang teknologi dan informasi. Dari yang menciptakan basis komunikasi jarak jauh melalui pesawat telepon, dan dari yang dimulai dari antar suara, bahkan semakin berkembangnya zaman, kita dapat melihat satu sama lain melalui fitur video call. Namun hal itu semua tidak akan berkembang tanpa adanya sebuah bantuan dari internet, karena internet merupakan sebuah objek dasar dalam mengembangkan segala fitur teknologi informasi pada abad ini. Bahkan dengan ada internet, hak kebebasan berpendapat setiap manusia semakin luas dengan memberikan kritik saran dan pendapat terhadap segala sesuatu melalui sebuah platform media sosial. Seiring berjalannya waktu, internet merupakan objek yang bisa didapat oleh setiap manusia dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, di era globalisasi ini menurut saya akan cukup sulit jika manusia berinteraksi tanpa menggunakan sebuah internet. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban dalam pengadaan internet di negaranya masing-masing. Baik, terima kasih. Saya sudah selesai bertanya, Yang Mulia Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari pihak kuasa hukum tergugat? Ada, Yang Mulia. Menurut saudari ahli dalam kasus ini, hubungan HAM dengan pemutusan internet dalam konteks hukum nasional dan internasional itu seperti apa ya?
Oke, jadi bahwa hubungan hak asasi manusia terkait dengan pemutusan internet dalam konteks hukum nasional dan internasional adalah di situ adanya kebebasan manusia tentang berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan memperoleh informasi atau mengakses. Dalam istilah internasional, ada beberapa ketentuan hukum yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Sedangkan dalam hukum nasional ada konstitusi yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, berpikir, dan menulis, termasuk di sana ada juga kebebasan pers. Ketika ada peristiwa pemerintah lakukan throttling, apa itu langgar HAM? Apakah harus diuji dulu benar tidak throttling ini sebanding dengan peristiwa? Nah, yang dilakukan ini modelnya penekanan, pembatasan, atau mengganggu. Nah, pasal 4 Undang-Undang Pers salah satunya adalah internet blocking. Kalau ditanya apakah itu pelanggaran HAM, saya tegas itu pelanggaran HAM. Apakah HAM itu termasuk di eligible right atau non-eligible right? Ini masuknya di eligible right. Artinya bisa dikurangi atau dibatasi. Ketika akses internet dikurangi, maka akan tetap sebagai pelanggaran HAM. Namun, akses internet sebenarnya masih bisa dibatasi dalam keadaan darurat. Nah, dibatasinya dengan mekanisme khusus tunduk pada pasal 3, pasal 4 ayat 3 ICCPR. Rujukan pasal tersebut terkait situasi emergensi kalau di Indonesia berarti secara khusus tunduk kepada hukum nasional. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kami sudah cukup, Yang Mulia Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari pihak kuasa hukum penggugat? Ada, Yang Mulia, terima kasih. Menurut saudara ahli, bagaimana posisi hak atas informasi dan bagaimana pembatasannya jika dilihat dalam konteks HAM? Menurut saya, posisinya tidak absolut dan dapat dikenakan pneumatising atau dirigible rights. Dalam hal ini, melakukan pembatasan, pemerintah tidak boleh melakukan secara semena-mena. Pembatasan hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, atau melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 28J UUD Republik Indonesia tahun 45 dan Komentar Umum Hak Sipil dan Politik tahun 1966 yang memberi pembatasan secara ketat dalam pembatasan hak atas informasi juga wajib dilakukan dengan memberi peluang bagi masyarakat untuk mengawasi mekanisme dalam proses pembatasan hak informasi. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Lalu menurut saudara ahli, jika terjadi pembatasan hak atas informasi, apakah masyarakat memiliki peluang untuk mengawasi mekanisme dalam proses pembatasan hak informasi tersebut? Oke, dalam pembatasan hak atas informasi juga wajib dilakukan dengan memberi peluang bagi masyarakat untuk mengawasi mekanisme dalam proses pembatasan hak atas informasi. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau Undang-Undang KIP. Terdapat dua prinsip dalam Undang-Undang KIP, yaitu uji konsekuensi dan uji kepentingan publik, yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membatasi hak atas informasi. Nah, uji konsekuensi sendiri itu diatur dalam pasal 17 Undang-Undang KIP, yang dimana badan publik berkewajiban mempertimbangkan konsekuensi negatif yang mungkin terjadi dengan dibukanya informasi. Sementara itu, uji kepentingan publik juga wajib dilakukan dengan mempertimbangkan potensi kerusakan dari dibuka informasi publik. Artinya, penentu utama dibuka informasi pada publik adalah kepentingan publik itu sendiri. Menurut saudara ahli, apakah menurut Anda hak publik untuk mendapatkan informasi sudah terpenuhi? Hak atas informasi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi apapun tanpa batasan, baik secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk media lainnya sesuai dengan pilihannya. Hak atas informasi ini juga menjadi bagian penting untuk berpartisipasi dalam urusan publik, maupun dengan berdasarkan prinsip demokrasi. Sementara itu, informasi publik adalah segala macam catatan atau rekaman yang dipegang dan dikelola oleh lembaga-lembaga publik. Apapun bentuk penyimpanannya, baik dalam bentuk dokumen, rekaman, suara, audiovisual, elektronik, prinsipnya adalah mereka milik publik. Namun dalam hal ini, hak atas informasi belum terpenuhi dikarenakan ada batas internet, sehingga jurnalis tidak bisa menggunakan internet dan masyarakat tidak dapat mendapatkan informasi. Sedangkan pada saat itu, situasinya sedang adanya konflik. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kami sudah cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada pihak saudara ahli atas keterangan yang saudara telah sampaikan. Anda boleh meninggalkan ruang sidang yang ada. Baik, kan diharapkan ke muka sidang ahli yang ketiga. Baik, Yang Mulia. Saudari ahli atas nama Oki Elena, silakan masuk. Baik, saudara ahli bisa sebutkan identitas saudari. Nama saya Profesor Dr. Oki Elena, SH, MH Hum, berusia 58 tahun, beragama Islam,
Saya hadir di persidangan ini sebagai ahli hukum administrasi negara. Baik, apakah saudari bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudari? Bersedia Hakim yang mulia. Baik, pada juru sumpah silakan mengambil tempat dan kepada saudara ahli silakan untuk bangkit berdiri. Hakim anggota silakan bacakan sumpahnya. Untuk petugas sumpah, silakan memegang kitab Al-Quran di atas kepala saudara ahli yang diambil sumpahnya. Saudara ahli, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahwa saya telah atau akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Jika saya berdusta, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Baik, saudari juru sumpah silakan kembali ke tempat dan saudari ahli silakan duduk kembali. Demikian saudari ahli, saudari telah berjanji menurut agama dan keyakinan saudari. Biarkan saudari dapat memberikan keterangan yang sebenarnya dan sepanjang sepengetahuan saudari saja. Baik, selanjutnya kepada hakim anggota dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada saudari ahli. Saudara ahli, tolong jelaskan mengenai kriteria perbuatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan apa saja yang termasuk kategori melanggar. Berdasarkan dalam pasal 1 angka 4 Perma nomor 2 tahun 2019, dijelaskan bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyampaikan tidak sah dan atau batal tindakan pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum, serta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, notasi amar yang disampaikan bukan perbuatan melawan hukum, tetapi tidak sah atau batalnya tindakan pejabat pemerintahan tersebut. Pihak penggugat menyatakan bahwa kepentingan penggugat atau masyarakat dirugikan. Sebenarnya frasa dirugikan di sini dalam konteks seperti apa? Merujuk pada pasal 1 angka 6 Perma nomor 2 tahun 2019, tidak ada salah satu definisi tentang penjelasan masalah kepentingan penggugat dirugikan dengan adanya pemutusan internet sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan. Menurut saya, pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peratun, kata kerugian yang ada dalam pasal tersebut adalah kata yang berdasar adanya kerugian yang nyata, yang sifatnya terbukti ada suatu kerugian yang nyata. Merasa adanya kerugian itu bersifat potensi yang harus dibuktikan kemudian. Kerugian dalam Perma nomor 2 tahun 2019 mewakili kerugian masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, masyarakat Papua, ketika kerugian tersebut hanya mewakili suatu legal standing yang berdasarkan bidangnya hanya berlaku untuk bidangnya saja, tidak bisa kemudian mengatasnamakan masyarakat umum. Dengan tidak adanya prinsip-prinsip seolah-olah dianggap class action. Maka di sini legal standing dari kedudukan penggugat itu dalam konteks seperti apa? Jika konstruksinya adalah memiliki asosiasi jurnalis, maka hanya terbatas pada kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh wartawan yang bergabung dalam asosiasi jurnalis tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang saya ajukan sudah cukup, Hakim Ketua. Baik, terima kasih. Silakan kepada pihak tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saudari ahli. Baik Yang Mulia, terima kasih. Bisa Anda jelaskan mengenai kewenangan pemerintah yang semestinya pada kasus ini? Misalnya, dalam penerbitan suatu PTUN harus didasari kewenangan. Dalam Undang-Undang ITE Pasal 40 Ayat 2, salah satu tujuannya yaitu melindungi kepentingan dan keamanan negara. Artinya penggunaan telekomunikasi termasuk internet harus dalam koridor itu, sehingga secara contrarius actus. Kewenangan adalah baik memberikan pelayanan ataupun mencabut pelayanan ketika dihadapkan dengan masalah kepentingan dan keamanan negara. Ketika tergugat pertama mempunyai kewenangan, namun belum mendapatkan SOP untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, dalam hal ini adalah pemutusan akses internet. Maka, berdasarkan pasal 9 ayat 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa ketiadaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20b tidak menghalangi badan atau pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan atau melakukan keputusan sepanjang memberikan kemanfaatan umum sesuai dengan AAUPB. Maka dari itu,
Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terdapat diskresi yang artinya adalah ketika terdapat suatu kebutuhan, tindakan yang belum ada regulasinya dapat dilakukan tindakan-tindakan diskresi. Baik, bisa Anda jelaskan bagaimana suatu diskresi dapat diberlakukan? Untuk keselamatan dan kepentingan umum, dimungkinkan untuk membuat diskresi, terutama yang berkaitan dengan masalah keadaan mendesak seperti dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam penjelasan pasal 25 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keadaan mendesak adalah suatu kondisi objektif di mana dibutuhkan dengan segera penetapan dan atau pelaksanaan putusan dan atau tindakan oleh pejabat pemerintah untuk menangani kondisi yang dapat mempengaruhi, menghambat, atau menghentikan penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi itu tidak hanya tidak ada aturan. Diskresi adalah suatu kondisi yang dimungkinkan ketika tidak ada undang-undang, ada ketidakjelasan dalam undang-undang, merupakan pilihan, dan dalam hal terjadi stagnasi. Berbicara mengenai diskresi tadi, apa maksud dari kondisi diskresi bukan hanya pada keadaan tidak ada undang-undang? Maka tidak hanya tidak ada undang-undang, ketika ada undang-undangnya dan ketika dilaksanakan menimbulkan stagnasi, dapat dilakukan diskresi. Agar tidak terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, maka diskresi harus diukur terlebih dahulu dari sisi tujuannya yang diatur dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatakan tujuannya adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan. Ketika undang-undang sudah jelas dan setelah dipakai tidak menimbulkan masalah, kemudian tiba-tiba mengambil diskresi, maka itu merupakan penyalahgunaan wewenang. Tetapi jika ada undang-undangnya dan terjadi stagnasi, maka membuat diskresi itu boleh atau tanpa ada undang-undangnya. Pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, diskresi boleh langsung dilakukan, tetapi setelahnya dilaporkan oleh yang melakukan tindakan itu kepada atasannya, dalam hal ini kepada Presiden sebagai atasan menteri. Baik, sejauh mana diskresi tersebut dapat diterapkan? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintahan yang dalam keadaan mendesak harus dilakukan diskresi. Tindakan tersebut bersifat kualitatif dan didukung dengan informasi-informasi yang didapatkan dari pejabat-pejabat di daerah dan mungkin juga pantauan-pantauan langsung dari pusat. Ketika pemerintah sudah menyatakan dirinya dalam keadaan darurat, dalam masalah yang berkaitan dengan konflik sosial dan kedaruratan, telah ada ukurannya. Tapi ketika ada hal-hal mendesak seperti yang diatur dalam pasal 25, itu tidak diperlukan statement, cukup penilaian objektif saja. Nah, dalam kasus ini, pemerintah memiliki hak untuk melakukan tindakan preventif. Apakah terdapat regulasi atau aturan yang memiliki legitimasi sebagai dasar dari tindakan pemerintah atau diskresi tersebut? Terdapat aturan yang memiliki legitimasi sebagai dasar dari tinjauan pemerintah, yaitu memadamkan internet masuk ke dalam ranah kewenangan Perma Nomor 2 Tahun 2019. Suatu lembaga atau pejabat publik pemerintah dalam mengeluarkan diskresi melalui grup WhatsApp dapat dibenarkan, dikarenakan merupakan tindakan bukan SK-nya dan terdapat di pasal 29. Karena merupakan suatu tindakan bahkan tidak memerlukan pemberitahuan kepada masyarakat, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, pejabat yang melaksanakan diskresi sesuai dengan pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 dikecualikan dari ketentuan pemberitahuan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2. Suatu diskresi mempunyai kepastian hukum yang artinya dapat saja kepastian hukumnya ada pada tenggang waktu tertentu atau dapat diperpanjang sampai diberitahukan sebaliknya. Dan jika dalam tindakan tidak ada yang mengeluarkan tenggang waktu, dapat dibenarkan karena kebijakan diskresi memiliki sifat terus berlanjut. Baik, terima kasih. Kami sudah selesai mengajukan pertanyaan yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak penggugat, silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara ahli. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Apakah disebutkan dalam undang-undang mengenai kewenangan pembatasan itu? Dalam pasal 40 ayat 2B, Undang-Undang ITE sudah sangat jelas sesuai kewenangan yang sifatnya atributif langsung diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Menkominfo sebagai pembina. Baik, jadi apakah Kominfo memiliki kewenangan untuk melakukan tindak pelambatan berdasarkan situasi dan kondisi yang nyata? Kominfo memiliki tanggung jawab dan tanggung jawabnya harus dilihat dari sumber kewenangan dari Kominfo itu sendiri. Siapa yang mendapat kewenangan tersebut? Dalam Undang-Undang Telekomunikasi sudah jelas dikatakan kewenangan atributif.
Kominfo bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan yang dilakukan. Kita harus mendudukkan tindakan Kominfo tersebut karena para konsumen internet tidak berhubungan secara langsung dengan Kominfo, tapi berhubungan dengan penyelenggara. Sehubungan dengan hoax dalam Undang-Undang ITE adalah tindakan pidana. Untuk pidananya yang pasti adalah politik. Kewenangan Kominfo adalah kewenangan di bidang internet dan telekomunikasi. Atas dasar penilaian-penilaian dalam pasal 25 dan keadaan mendesak berdasarkan informasi yang didapatkan seperti di rapat-rapat di Jakarta, atas dasar itu Kominfo melakukan tindakan yang berdasarkan kewenangannya. Jika bertindak di bidang internet berarti merupakan kewenangan absolut, dikarenakan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang ITE. Jika masalah berkaitan dengan hoaks, itu termasuk dalam politik. Kami sudah selesai mengajukan pertanyaan yang mulia. Baik, terima kasih. Pada Saudara Li, terima kasih atas keterangan yang Saudara sampaikan. Anda boleh meninggalkan ruang sidang yang ada. Baik, dengan demikian pembuktian telah selesai. Keterangan oleh pihak penggugat dan tergugat beserta para saksi dan ahli telah selesai. Maka majelis hakim akan memberikan putusan 4 hari setelah sidang hari ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2019. Kepada panitera agar mencatat dan mengagendakan persidangan berikutnya. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 230-D-2019-2019 PT-UN Jakarta antara Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dipanggil masuk ke ruang sidang. Kepada panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Sudah, Yang Mulia. Kepada saudari penggugat atas nama Sandra Fania dan kuasa hukumnya, serta saudari kuasa hukum tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sidang hari ini sudah bisa kita mulai? Sudah, Hakim yang mulia. Hakim yang mulia. Baik, terima kasih. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 27 Desember 2019 yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk itu kami berharap pada para pihak mengikuti dan mendengarkan secara baik putusan ini. Putusan nomor 230-G-2019-PT-UN Jakarta. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara Aliansi Jurnalis Independen yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1 dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2. Dalam hal ini diwakilkan oleh Sandra Fania yang memberikan kuasa kepada Randri Netra Saskia, SMH, dan Angelin Gabriel Dawan, SMH, selanjutnya disebut sebagai para penggugat. Melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 1 dan Presiden Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karen Yohana SMH, Maulina Inayat Yuniar SMH, Lee Song Yun SMH. Dalam hal ini disebut sebagai para tergugat. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 tidak diterima. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan gugatan para penggugat. 2. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintah yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 berupa tindakan pemerintah throttling atau pelambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Tindakan pemerintah yaitu pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua yaitu 29 kota atau kabupaten dan Provinsi Papua Barat yaitu 13 kota atau kabupaten tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses internet di 4 kota atau kabupaten di Provinsi Papua
yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kota Manupari dan Kota Sorong, sejak 4 September 2019 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 9 September 2019 pukul 20.00 waktu Indonesia Timur adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. 3. Menghukum terduga 1 dan terduga 2 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp457.000. Hakim Ketua Majelis, Dr. Marcelo Giharto, SMH, Hakim Anggota 1, Putri Patricia, SMH, Hakim Anggota 2, Daud Hudayat, SMH, Panitera Pengganti, Jennifer Tio Sandra, SMH. Diberitahukan kepada para pihak, apabila tidak puas terhadap isi putusan yang baru saja dibacakan oleh Majelis Hakim, para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum terhitung 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dengan demikian, sidang perkara dengan nomor 230-G-TF-2019-PT UN Jakarta antara Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia telah selesai dan ditutup. Sidang perkara dengan nomor 230-G-TF-2019-PT UN Jakarta antara Aliansi Jurnalis Independen dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia telah selesai. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang.